Sydney. Iya tadi, kamu tahu nggak sih rapat formal itu apa? Rapat formal itu pertemuan resmi yang terencana, mengikuti prosedur tertentu, dan memiliki agenda yang jelas. Nah, tujuannya untuk membahas masalah penting dan mengambil keputusan dengan pimpinan yang ditunjuk dan didokumentasikan resmi. Oh gitu, makasih ya. Sama-sama. Oh, kamu tahu nggak sih apa itu rapat non formal? Rapat non formal. Rapat non formal itu adalah rapat yang lebih fleksibel dan lebih santai daripada rapat formal. Biasanya diskusinya itu lebih mengalir dan pesertanya itu bisa menyampaikan ide lebih santai karena mereka itu nggak terpaku sama protokol atau aturan yang ketat, sehingga pengambilan keputusannya itu juga bisa lebih cepat loh. Oh, jadi gitu ya Paul? Iya. Makasih ya. Sama-sama. Pada hari ini kita akan membahas tentang rapat formal dan rapat informal. Apa aja sih perbedaannya? Mungkin yang pertama pada rapat formal. Rapat formal itu memiliki struktur dan terencana yang jelas sehingga memiliki aturan yang ketat seperti agenda yang jelas, kemudian ada notulensi yang resmi dan fokus juga pada pengambilan keputusan. Sedangkan kalau rapat non formal itu lebih fleksibel, spontan dan juga mendorong diskusi yang lebih terbuka pada anggota-anggota pada rapat dan juga penting untuk berkolaborasi cepat tanpa agenda yang kaku atau juga pencatatan yang resmi. Oke, pada hari ini kita akan membahas rapat. Yang pertama, rapat formal kita akan membahas tentang bagaimana proses rekrutmen karyawan baru. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana berjalannya nanti tentang jalan sehat yang diinisiasi oleh pemuda-pemuda setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih pada seluruh jajaran sudah hadir tepat waktu pada hari ini. Rapat hari ini kita akan membahas tentang penambahan tenaga kerja baru dalam organisasi kita, mengingat beberapa bulan terakhir ini beban kerja terus meningkat signifikan dan harapannya pada rapat ini kita akan menghasilkan keputusan untuk mencari pegawai baru. Kemudian Mbak Dea silakan untuk mulai mencatat seluruh proses rapat. Kemudian tujuan rapat hari ini yang tadi saya bilang, satu, menentukan posisi yang akan dibuka sesuai tujuan organisasi. Kedua, yaitu menetapkan kualifikasi calon pelamar. Yang ketiga, yaitu menyusun mekanisme seleksi yang kami akan membuka ruang bagi anggota memberikan masukan untuk kebutuhan unit masing-masing. Jadi yang pertama, saya silakan untuk Mbak Trevi untuk mengatakan terkait penentuan posisi yang dibuka. Jadi dalam beberapa bulan terakhir saya melihat adanya peningkatan volume pekerjaan, administrasi dan pelayanan masyarakat. Hal ini berdampak pada keterlambatan output dan beban kerja pegawai yang cukup berat. Karena itu, saya mengusulkan agar kita membuka dua posisi tertentu, yaitu staf administrasi dan staf pelayanan publik. Kedua posisi ini dirasa penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kelancaran operasional organisasi. Di mana rekan-rekan? Oke, selanjutnya silakan Mbak Aisyah. Saya setuju dengan Mbak Trevi. Selain kebutuhan operasional itu, keberadaan staf baru juga akan membantu mempercepat proses administrasi dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Menurut saya, kedua posisi tersebut tuh memang paling mendesak untuk saat ini, Bapak. Oke, baik, untuk tadi usulan dari Mbak Trevi dan juga Mbak Isni, tolong dicatat ya Mbak Dea. Kemudian dua posisi tersebut akan menjadi fokus pada usulan pembahasan hari ini yang kita akan lanjut pada penetapan kualifikasi untuk masing-masing posisi. Selanjutnya silakan Mbak Paul untuk menentukan kualifikasi pelamar. Baik Pak, jadi untuk menentukan kualitas calon pegawai, saya ingin mengusulkan kualifikasi sebagai berikut. Jadi yang pertama itu staf administrasi. Kualifikasi yang pertama itu minimal pendidikannya itu D3 administrasi publik atau perkantoran, lalu mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran. Lalu selanjutnya memiliki ketelitian dan kemampuan manajemen dokumen. Lalu yang kedua ada staf pelayanan publik. Jadi kualifikasinya itu minimal pendidikan SMK atau SMK,
memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta lebih diutamakan jika mereka itu memiliki pengalaman melayani masyarakat. Nah, menurut saya kualifikasi ini sudah cukup realistis dan sesuai dengan kebutuhan di kantor kita. Oke, selanjutnya Mbak Trevi gimana Mbak? Saya rasa kualifikasi itu sudah sangat tepat, terutama untuk staf pelayanan publik. Kemampuan komunikasi emang sangat penting. Oke, untuk kualifikasi pelamar ditetapkan nanti sesuai usulan Bapak Ulul, kita pastikan bahwa persyaratan ini nantinya akan dicantumkan dalam pengumuman rekrutmen. Oke, selanjutnya silakan untuk Mbak Dea untuk memaparkan terkait mekanisme rekrutmen. Silakan. Untuk seleksi ini, saya mengusulkan 3 tahap proses untuk agar lebih objektif. Yang pertama itu ada seleksi berkas, jadi menilai kesesuaian administrasi dan kelengkapan dokumen. Kedua itu ada wawancara, menggali kemampuan komunikasi, motivasi, kerja, serta pemahaman tentang tugasnya. Terus yang ketiga yaitu ada uji praktek sederhana. Untuk posisi administrasi ini berupa pengetikan atau pengolahan data untuk pelayanan publik berupa stimulasi pelayanan. Oke, dari alurnya yang tadi Mbak Dia paparkan mungkin sudah cukup jelas dan sesuai standar rekrutmen kita. Dengan 3 tahap ini mungkin kita bisa menilai kompetensi calon pekerja secara lebih menyeluruh, dan saya mau tanya apakah semuanya setuju? Baik, mungkin keputusan rapat pada hari ini kita tentukan saja, kita sepakati bersama. Yang pertama, membuka 2 posisi baru yaitu staf administrasi dan staf pelayanan publik. Yang kedua, menetapkan kualifikasi pelamar sesuai dengan usulan Bapak Ulul untuk masing-masing posisi. Kemudian yang ketiga, mungkin proses rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan 3 tahapan seleksi yang tadi Mbak Dea sampaikan terkait dengan berkas, wawancara, kemudian uji praktik sederhana. Dengan keputusan ini, apakah semua anggota menyetujui? Setuju Pak. Setuju. Baik, Mbak Dea, silakan dicatat semuanya Mbak. Oke, baik Pak, semua keputusan telah saya catat dengan lengkap. Oke, jika ada yang mau disampaikan, mungkin lanjut saja nanti ketika ada rapat selanjutnya ataupun meeting selanjutnya bisa disampaikan. Saya tutup pada rapat hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Sebro, kabar? Baik. Gimana? Baik. Sehat ya semuanya? Sehat. Udah siap ya buat ngomongin tentang jalan sehat nanti? Siap, langsung aja. Nanti saya minta tolong buat Dea buat catat ya semuanya ya secara lengkap ya. Biar jadi informasi. Nanti gue catat. Oke, kita coba tentuin dengan rute jalan sehatnya dulu nih. Coba ada saran nggak dari kalian? Pertama dari sini dulu deh coba. Aku sih ngusulinnya rutenya itu sejauhnya kurang lebih 2,5 km. Dimulai dari gerbang utama, terus juga menuju lapangan RW, terus juga dilanjutin ke blok A, terus ke blok C, terus balik lagi deh ke gerbang sebagai garis finish. Jadi itu garis finishnya itu gerbang utama tadi yang kita mulai. Terus juga tadi itu cukup aman banget, terus nggak terlalu jauh, terus juga melewati area yang selama ini aktif digunakan sama warga. Oke, mungkin ada lagi Mbak si Trevi, mungkin silakan. Menurut aku rute tersebut sudah bagus, selain aman, jalurnya juga familiar bagi warga. Mulai dari anak-anak hingga lansia, lebarnya juga memungkinkan peserta beriringan tanpa mengganggu arus jalan sih. Boleh sih, boleh. Usulan dari Ismi sama Trevi saya akui, jujur, boleh. Jujur, ya. 2,5 kilo ya. Terus, oke, itu jadi opsi pertama yang nanti tinggal kita cek aja nih di lapangan kayak gimana ya kan. Terus pasti juga jangan ada hambatan tuh, jangan sampai ada perbaikan jalan. Terus harus hati-hati juga di daerah-daerah yang rawan licin ya kan, takut jatuh. Nah, teknisnya gimana? Ada saran nggak? Mungkin aku punya saran. Boleh. Jadi nanti kalau untuk teknis
pelaksanaannya jalan sehat itu ada beberapa hal yang kayaknya menurut aku bisa diatur sebelumnya. Jadi yang pertama mungkin nanti pas waktu untuk mulai kegiatannya ya, kan kayak kita kumpul dulu nih sama peserta itu di jam 6.30 pagi. Nah ini tuh mempertimbangkan cuaca yang masih sejuk kan enak gak sih kalau misalnya itu tuh mulai jalan sehat tuh pagi-pagi kayak masih semangat banget ya sih. Mana terus regulasinya mungkin pesertanya wajib registrasi ulang dulu nih sebelum masuk, jadi nanti mereka tuh bakal dapat nomor undian buat door prize. Kan seru banget ya sih kalau ada segala kan. Ibu-ibu demen banget sih ya pasti terus nanti tuh pasti kalau misalnya jalan sehat kan pasti haus banget nih, dan nggak enak terus gotong-gotong botol minum gede gitu kan. Jadi menurut aku tuh nanti kita sediain aja nih 2 titik buat refill minum. Jadi walaupun mereka bawa botol yang kecil, mereka bisa refill minumnya kalau nanti habis. Setuju. Nah ini juga aku usulin tuh kayak mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan saat acara aja sih kayak gitu. Oke sih, menarik juga tuh saran dari Paul. Lagi nggak? Menurut aku nih ya, buat proses registrasi ini tidak menumpuk dan peserta itu kan tidak bersedesakan. Aku mengusulkan buat warganya itu nanti dibagi jadi 3 kelompok registrasi. Jadi misalnya berdasarkan blok tempat tinggal, terus juga dengan pembagian ini nanti antriannya itu jadi bisa lebih teratur, terus juga cepat prosesnya. Jadi kayak dibagi sendiri ya. Boleh. Kalau lihat dari tadi Paul udah ngomong, terus dia udah ngomong, oke sih. Kalau mencatat ya nanti ya itu ya, biar jadi biar nggak lupa gitu. Terus door prize ini tadi kan Paul ngomong door prize. Door prize-nya nih oke gimana coba? Ada saran nggak? Aku ada ide, gimana kalau misal door prize-nya itu kayak sosial kipas angin, terus juga setrika listrik, terus juga voucher belanja, kan banyak tuh ibu-ibu kan. Fix banget gitu pasti suka. Terus juga ada beberapa hadiah hiburan, misalkan kayak peralatan rumah, kayak perabotan, terus juga hadiah utamanya itu kayak masih dalam proses finalisasi aja sih, tapi daftar sementara ya tadi yang udah aku sebutin. Oke, pas tuh tadi doorpress-nya banyak bagus-bagus tentang trika, voucher belanja gitu. Itu pasti kan ibu-ibu apalagi kan yang paling Semangat banget tuh ibu-ibu. Semangat, terus tuh yang ikut juga pasti oke gitu kan. Pastinya yang kayak gitu-gitu tuh semua peserta pastiin punya kesempatan yang sama ya. Jangan ada nih yang nitip-nitip, yang kayak anaknya ya kan, tetangganya yang nitip-nitip gitu kan, minta setrika ya kan. Jangan sampai ya mungkin itu aja kali ya. Tadi tentang rutenya 2,5 km ya, itu banget ya. Terus oke, mulainya jam 6.30, oke ya. Oke, terus ada 2 titik air minum nih untuk kenyamanan peserta juga, oke? Setuju. Sanggup ya panitia semua ya? Sanggup. Nyampe lah. Door prize kemudian diundinya setelah garis finish saja kali ya. Lagi jalan. Kita tiba-tiba ibu kaget. Jadi selesai. Nah, terus terkait dengan pembagian tugas registrasi tuh dibagi menjadi 3 kelompok ya. Tuh biar nggak numpuk gitu kan. Gimana yang lain, setuju nggak? Setuju. Oke. Gimana? Dia kalau udah dicatat ya? Sudah saya catat semuanya. Mungkin itu aja kali ya, biar nggak terlalu lama juga ya kan, biar kita sambil berjalan juga. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah datang. Yes. Ya udah pada sempetin ngumpul dari jauh-jauh ya kan, pada sibuk-sibuk semua. Mungkin ada yang lagi baru pulang kerja, pulang kuliah. Thank you banget dah. Sampai ketemu di hari H, semoga lancar. Amin. Amin. Oke, mungkin itu aja. Gue pamit dulu diri ya. Oke, lanjut lagi.